warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, tentunya sudah menjadi impian semua orang memiliki pendamping hidup yang baik dan juga bisa melindungi. Tapi apa yang terjadi jika pasangan hidup kita justru malah sebaliknya menyakiti kita? Itu yang menimpa Ibu Maya yang saat ini sudah ada di studio bersama kita. Dan juga sudah hadir bersama kita, alhamdulillah, Bapak Ustadz Amir Syah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Bu Maya, nanti ini Pak Ustadz akan coba bantu mencari penyelesaian masalah yang selama ini menimpa Ibu Maya. Cuma biar kita tahu nih akar masalahnya apa, boleh bercerita Ibu Maya ke kita dan juga ke pemirsa. Silakan Ibu. Ibu kuat buat cerita. Saya takut, Mas. Takut apa? Nggak apa-apa, Bu. Jujur aja ke kita, insya Allah kita bisa bantu ya Pak Ustadz ya. Silakan Bu. Baik, saya akan cerita. Pada dasarnya, saya menikah dengan suami saya tidak berdasarkan cinta, melainkan atas saya dipelet olehnya. Sebentar, maksudnya apa Bu? Ibu dapat bukti apa? Ibu bisa tahu kalau itu Ibu dipelet? Sebelumnya, saya sebenarnya sudah memiliki pasangan atau tunangan. Dan kami akan merencanakan untuk menikah. Tapi kemudian, setelah saya dipelet olehnya itu terasa lupa semua. Saya tidak mau dengan tunangan saya. Saya lupa dengan keluarga saya. Saya hanya mengikuti kata-katanya dia. Pak Ustadz, ini Ibu Maya bercerita soal rumah tangganya itu dibangun bukan karena cinta tapi karena pelet. Ya, Bisa seperti itu Pak Ustadz? ya. Jadi semestinya membangun keluarga itu dengan rasa syukur, cinta kepada kedua pasangan, Ya. suami istri, dan juga dengan dasar yang lebih prinsip lagi, yaitu dasar keimanannya kepada Allah. Oke. Yaitu pasangan suami istri. Artinya gini Pak Ustadz, ketika, mohon maaf, ibu ini meyakini ada pelet, tapi kalau dia nggak percaya akan itu, nggak akan terjadi. Ya, Dia bisa membentengi dirinya dengan keimanan itu Pak Ustadz ya? ya. Ya. Jadi soal pelet atau istilah lain disebut dengan guna-guna, atau istilah lain disebut dengan dukun dan lain sebagainya, itu memang ada orang bilang antara percaya tidak percaya, Iya. ya kan? Apa yang dimaksud dengan percaya tidak percaya? Nah, ini harus kita jelaskan ini para pemirsa. Ya. Ya, kita harus percaya, yakin hanya kepada Allah. Bahwa segala guna-guna, segala pelet, pedukunan, itu diharamkan dalam Islam. Kan begitu ya? Iya, betul. Nah, karena itu, lagi-lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah, hamba mengabdi kepadamu, meminta sesuatu. Meminta kepada Allah, supaya apa? Kita dilindungi dari segala macam guna-guna itu. Nah, yang kedua, itu bisa kita tolak atau kita halau, kita buang jauh-jauh. Memang tidak hanya bisa bagi istri, tapi juga harus kedua, suami istri. Gitu. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Jadi tidak ada istilah kalau gendang itu apa itu ya, bisa bunyi kalau cuma satu. Iya. Apa tarian juga nggak bagus kalau nggak ada pihak yang bersama-sama untuk menggerakkan. Nah, karena itulah maka menurut saya dari awal ketika ingin menikah benar-benar ya sungguh-sungguh menanamkan rasa cinta karena Allah. Supaya apa? Supaya segala macam guna-guna itu ya dijauhkan dari Allah, jauhkan dari kedua pasangan suami. Nah, kita mau tanya Mbak Maya ini, kira-kira apa yang menyebabkan beliau ini diguna-guna? Itu kan perlu kita tanya. Iya, betul. Ibu ngerasa ada
apa nggak yang bisa ternyata guna-guna itu bisa masuk ke Bu Maya? Terasanya tuh tidak ingat dengan siapapun, baik pasangan saya sebelumnya, tunangan saya hanya mau ikut dengan dia. Dan saya pun baru menyadari semuanya itu pas setelah saya menikah dengan beliau. Tidak ada rasa cinta sama sekali. Berarti gini, di saat itu Ibu Maya udah sadar loh yang dari guna-guna itu, betul? Iya. Nah, setelah sadar, apa yang Ibu lakukan nih saat tahu kalau ternyata Ibu udah jadi istrinya dia? Saya shock, saya merasa bingung. Tapi saya berusaha menerima kenyataan bahwa saya itu sudah menjadi istrinya. Terlebih, saya sudah hamil pada saat itu. Hari demi hari saya berusaha menjadi istri yang baik untuk beliau. Berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Namun, yang saya terima perlakuannya selalu dipukul, selalu ditendang, selalu dimarahi tanpa sebab, sampai suatu saat saya hamil dan saya sampai keguguran. Mas, Kenapa, Ma? aku minta uang belanja dong, Mas. Uang? Kemarin yang saya kasih ke kamu kemana? Apa kamu pakai buat belanja yang enggak ya? Astagfirullahaladzim, Mas. Uangnya kan udah habis untuk kita juga. Lihat nah, udah 2 hari aku nggak ke pasar. Mejanya kosong, nggak ada makan. Kasihan anak kita makan nasi sama kecap. Lagian aku kan hamil. Aku kan butuh makanan yang bergizi, Mas. Bohong! Kamu pasti pakai uang itu hanya untuk foya-foya, kan? Kamu pikir saya nggak capek cari uang? Ampun, Mas. Bener, Mas. Uangnya udah nggak ada lagi, Mas. Uangnya udah habis. Supaya kita udah nggak ada. Ah, dasar istri. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong. Ini kira-kira gimana nih cara menghadapi suami yang seperti itu, Pak Ustadz? Iya, Mas Farid. Jadi sebenarnya bisa dikatakan mudah, bisa juga sulit. Sulit ya. Iya, mudah kalau kedua pihak, yaitu suami istri ini saling pertama ya harus saling terbuka. Ya. Yang kedua harus saling menyadari, yang ketiga harus menyesali segala perbuatan yang keliru. Yang keliru itu mana? Yang keliru tadi itu ya itu. Siapa yang sebenarnya melakukan awal guna-guna ini? Apakah si kata Mbak Maya tadi ternyata dari pasangan suaminya kan gitu ya? Nah, itu yang saya kira tidak ada cara lain kecuali menyesali. Tapi kalau dia terus berlanjut seperti itu, ya memang tidak ada penyelesaian. Nah, inilah yang kemudian yang poin kedua menjadi sulit. Sulit kenapa? Karena ya terus terang nggak ada yang bisa menyelesaikan. Mau ibu, mau ayah, mau dipanggil penasihat apapun, kalau dari hati yang paling dalam tidak mau menyadari, ya itu memang sulit. Nah, karena itu Quran bilang dalam satu ayat, Quran surat kedua ayat 12, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Jadi diri sendiri yang membuat rusak terhadap dirinya. Nah, dalam istilah lain itu yang disebut dengan ya kita menzolimi diri kita sendiri. Maka itu ada doa yang sering kita mohon kepada Allah. Ya. Doa yang kita mohon kepada Allah itu supaya kita apa? Terhindar dari perbuatan yang zolim. Itu intinya kan? Nah, supaya kita terhindar dari perbuatan yang menzolimi orang lain. Supaya terhindar dari perbuatan yang
menzolimi suami atau sebaliknya. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang, katakanlah kepada istri, maka secara automatically suami akan mendapat kebaikan. Sebaliknya juga begitu. Tapi begitu kita berbuat zolim kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, ya dia sendiri yang rugi, gitu loh. Nah karena tadi istilah guna-guna itu sebenarnya salah satu bentuk kezoliman terhadap dirinya, apalagi terhadap istrinya, apalagi terhadap keluarga secara keseluruhan. Jadi kita harus mengajar istighfar. Nah gini Pak Ustadz, kalau kondisinya seperti ini, suami selalu nyakiti fisik istri, Ya. Apakah tetap istri harus ngikutin apa kemauan suami? Ya, jadi menurut saya tidak harus mengikuti. Jadi nggak salah kalau kita nggak ngikutin dari Iya. segi hukum agama, nggak masalah. Nggak apa-apa. Justru harus menolak. Karena kalau kita ikuti sesuatu yang keliru, itu semakin rusak. Lalu gimana cara menghadapinya nih? Itu Pak dia. Ustadz? Caranya ini yang perlu ya kita harus pikirkan mata-mata. Ini tadi caranya saya yakin bisa diselesaikan. Ya ada satu ungkapan yang bijak ya. Adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Artinya dia harus mendengarkan nasihat orang tua, kiai, ustadz, siapapun dia harus dengarkan nasihat itu. Ya kan? Kenapa? Karena nasihat itu adalah sesuatu yang berharga untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk istrinya. Tanpa dia mendengarkan nasihat itu, maka tidak mungkin. Tujuan nasihat itu apa? Sebenarnya tujuannya untuk membangun kesadaran. Jadi bagi saya kesadaran itu mahal sekali. Mahal sekali nilai kesadaran itu. Yaitu kesadaran suami terhadap istrinya untuk berbuat baik, kesadaran istri terhadap suaminya untuk berbuat baik. Oke, baik Pak Ustadz. Lalu Ibu Maya, apakah Ibu udah pernah cerita soal apa yang terjadi di rumah tangga Ibu dengan keluarga Ibu atau bahkan orang tuanya suami Ibu? Sebelumnya saya juga sudah pernah tinggal Mas di rumah ayah mertua saya. Kejadian itu saya selalu ditutup akses untuk bicara dengan keluarga saya ataupun dengan para tetangga. Kecenderungan suami juga sering ringan tangan terhadap saya. Dia seorang psikopat yang terkadang tuh selalu memukul saya tanpa alasan, tapi terkadang baik. Tapi kalau lagi nggak sadar, dia selalu pukul saya habis-habisan tanpa henti, Mas. Kemudian terjadi suatu hari peristiwa di saat suami saya berangkat kerja. Ayah mertua saya, Mas. Mas sudah pulang? Kok pada di sini, Pak? Mumpung suami kamu pergi ya. Pak, jangan. Pak, saya ini menantu Bapak. Tenang aja, nggak ada orang yang tahu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diam! Ustadz, ini seharusnya adalah orang tua melindungi anaknya, begitu juga melindungi menantunya. Ini justru malah mengambil kesempatan dalam itu. Ini gimana nih, Ya. Pak Ustadz? Ya, jadi ini bukan sekedar diharamkan ya, tapi lebih jauh dari itu. Ini bisa masuk ranah pidana sebenarnya. Ya. Pidana kalau Ibu Maya mau melaporkan gitu. Ibu sudah melaporkan? Sudah, Mas. Lapor Tapi ke pihak berwajib. Ah. belum sempat dicekal, Mas. Bukan. Ibu Maya cerita nggak sama suami apa yang dilakukan ayahnya sama Ibu Maya? Awalnya sebagai istri saya berusaha taat untuk menutupi segala aib suami saya atau mertua saya. Kemudian Lambat laun di hati saya menolak, Mas. Saya merasa kotor. Saya berusaha cerita dengan suami saya, berharap suami saya bisa membela saya.
Tapi yang terjadi, Mas, dia makin membabi buta dengan saya, memukuli saya, menendang saya, bahkan memfitnah saya sebagai wanita yang tidak benar, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia tidak mempercayai saya, jauh lebih mempercayai ayahnya, Mas. Pasti berat banget saat itu ya. Ya, Proses ini yang berat. dialami sama Ini yang berat. Bu Maya. Beratnya sebenarnya di sini ketika Mbak Maya bilang dia oleh mertua, maka inilah sebenarnya apa namanya ya, yang saya katakan berat karena membuat bukti-bukti itu. Iya. Ya mungkin ketika disebut suaminya mungkin nggak percaya, mana buktinya misalnya begitu kan? Iya. Jadi memang di sini ada sebuah peristiwa ya yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sendiri ya. Ya Rasul, saya sudah melakukan perbuatan yang asusila gitu ya. Dan kemudian sampailah kepada Rasul melalui sahabat. Iya. Kemudian dinasihatin, ya dinasihatin, apa betul? Ya kira-kira begitu ya. Apakah betul itu? Artinya intinya bagaimana membuat fakta bukti sedemikian itu sehingga clear gitu. Tapi kalau buktinya memang tidak, ya itu yang berat. Nah itu masalahnya di situ. Nah oleh karena itu saya nyarankan Mbak Maya sebaiknya tenang saja, ya kan? Kalau memang itu sudah terlanjur terjadi, memang sudah dibuktikan, maka ini sebuah aib yang memang tidak bisa tidak bisa dijadikan Ditutup-tutupi. Ya, di satu sisi tidak bisa ditutupi. Iya. Tapi di sisi lain juga harus ditutupi sebenarnya. Karena faktanya tadi gitu. Iya. Kalau menurut saya gini, Ustaz, Iya. kalau kondisi seperti itu berhak nggak sih Bu Maya ini keluar dari rumah itu? Iya. Pergi. Bukan pertanyaannya bukan lagi sebenarnya berhak. Harus Keluar. Iya kan? Harus keluar dari situ. Karena apa? Karena sebenarnya rumah tangga itu kan dalam Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, pelihara diri dan keluarga, isi keluarga dari siksa api neraka. Itu namanya keluarga neraka itu kalau seperti itu. Kalau tujuan keluarga itu kan melindungi. Iya. Tujuan keluarga itu mengayomi. Tujuan adanya keluarga itu untuk membuat suasana kehidupan yang tenang. Ya, saling mengasihi. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Itu sebenarnya, Mas Fadil. Iya. Bu Maya, selain mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemerkosaan dilakukan sama sama ayah mertua, ada perlakuan yang lain lagi nggak dari suami sampai Ibu Maya seperti ini menderitanya? Ada, Mas. Boleh cerita ke kita? Selain dia sering memukul saya, menendang saya, dia pun sering selingkuh, Mas. Bahkan belum lama terjadi, dia membawa pasangannya ke rumah, Mas. Buat kamu, apapun akan kuberikan. Mas! Apa-apaan nih? Dia siapa? Ini cewek gue. Kenapa? Lebih cantik kan dari lo? Tunggu dulu. Kok Mas ngomong kayak gitu, Mas? Aku kan masih istrinya, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Ah sudah lah, Mai. Gue udah gak peduli lagi sama lo. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Jangan Lepas gak, tinggalin Mas? aku, Mas. Lepas! Ya, Mas. Terserah gue ya. Mas. Gue mau cewek lain sampai terserah gue. Mas, kok kamu tega banget sama aku, Mas? Ustaz, ini menyakiti hati istri seperti itu gimana nih Pak Ustaz nih? Ya, menyakit hati istri seperti itu sebuah hukuman yang sebenarnya sangat berat.
harus diberi hukuman yang berat itu. Iya. Supaya dia si suami, karena masih sah sebagai suami kan? Iya. Iya. Supaya ada efek jerah. Ada hukuman kalau dalam negara kita namanya pidana ya. Iya. Itu pidana itu. Pidana karena apa? Karena merampas hak istri oleh si suami, kan gitu ya. Iya. Nah, karena itu memasuki pekarangan rumah tangga tanpa izin gitu ya, itu pidana. KUHP 551 itu kan gitu ya. Nah, itu jelas itu hukumannya itu. Nah, satu yang kedua, apalagi dalam konteks perkawinan ya. Dalam konteks perkawinan Mas Farid, ini lagi-lagi adanya hukum perkawinan itu, adanya akad nikah itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi praktek-praktek yang seperti digambarkan Mbak Maya itu. Nah, sekarang ketika itu terjadi, itu bagaimana solusinya? Ya, memang solusinya tidak ada lain kecuali ya sebuah keharusan Untuk pisah. untuk ya memisahkan. Karena apa? Karena perceraian itu sebenarnya sesuatu yang makruh ya, Iya. tapi dibolehkan dalam Islam. Kalau kasusnya seperti ini, Pak Ustadz ya. Iya, jadi bagaimana cara dia untuk berpisah? Ya saya kira harus dengan cara yang baik, Iya. ya kan? Bagaimana cara dia untuk melakukan talak juga harus dengan cara yang baik. Itu perintah Al-Quran begitu. Oke, misalnya nih, Ya. Pak Ustadz, agak keluar sedikit dari kaca Ibu Maya, Ya. mungkin di luar sana. Ya, Banyak yang dia membuka hatinya untuk orang lain karena dia sama sekali nggak ada kabar dari suaminya. Kemudian dia menikah. Nah ini statusnya gimana nih, Pak Ustadz? Iya. Sepengetahuan saya pihak pengadilan juga atau dari pihak apa itu ya, pihak kelurahan misalnya begitu. Iya. Kan orang mau menikah itu kan harus dilengkapi dengan administrasi, status, duda, janda atau apa ini? Nah kalau di luar dari yang urusan pemerintahan seperti itu, misalnya masuk ya untuk urusan agama aja misalnya, Pak Iya. Ustadz. Gimana itu? Iya, makanya kalau kan ada dua itu tadi. Ya. Secara administratif, dalam hukum administratif itu jelas. Kalau dia melakukan penipuan, misalnya ketika menikah dibilang duda atau apa misalnya gitu kan, padahal sebenarnya belum putus kan. Ya. Nah ini bisa ranah pidana sebenarnya. Dan itu banyak terjadi. Nah inilah sebenarnya aspek hukum kita yang masih lemah. Seperti pengalaman Maya ini ditinggal begitu saja. Misalnya siapa tahu dia menikah misalnya, ya kan? Padahal di situ dia masih status hukumnya masih punya istri misalnya gitu ya. Yeah. Dia bisa dipidana sebenarnya. Gitu masalahnya situ. Nah sekarang masalah yang kedua adalah bagi Ibu Maya sendiri supaya punya status hukum yang jelas, menurut saya harus ada proses laporan kepada pihak pengadilan agama. Gitu. Tapi saya trauma, Pak Trauma, Ustadz. iya. Saya nggak sanggup, Mas. Saya takut untuk ketemu dia lagi. Saya takut dia pukuli. Kalau menurut saya sih, Ibu coba dulu. Apa Ya, kata Pak coba Ustadz? dulu Nah, saya kira ya. nggak ada salahnya. Ya, Dicoba coba. dulu. Kalau udah memang benar-benar mentok, benar-benar nggak ada jawaban sama sekali, Ibu bisa coba konsultasi lagi sama Ya. orang, sama ustadz yang lainnya, atau sama pihak yang berwenang yang terkait dengan pernikahan. Itu ya. Nah, gini, yang jadi pertanyaan lagi adalah Pak Ustadz, Ya. apa yang Ibu ini bisa lakukan nih ketika dia sudah tidak lagi dinafkahi oleh suaminya? Ya, jadi yang bisa dilakukan ibu ini sebenarnya yaitu dia. Di sini pentingnya tawakal. Tawakal ala Allah, menyerah diri kepada Allah sepenuhnya karena sudah melakukan ikhtiar. Tapi ikhtiar ini kan harus maksimal nih. Ya. Ikhtiar dari pihak pengadilan agama, ikhtiar dari pihak keluarga, ikhtiar dari pihak apa lagi itu ya. Bisa nggak kita buat DPO, daftar pencarian orang gitu? Kira-kira bisa nggak itu? Nah, nggak apa-apa. Ya dicari di orang kemana. Yeah. Jangan gue begitu saja. Harus tanggung jawab, begitu ya. Nah, kalau ini sudah ikhtiar, nah, kita berdoa kepada Allah, sholat tengah malam, istikharah, tahajud. Nah, kemudian yang ketiga, baru masuk kategori tawakal kepada Allah. Yeah. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah.
Karena tawakal itu kan punya makna untuk apa ya? Untuk menyerahkan sepenuhnya, ya, untuk kita berlindung sepenuhnya kepada Allah. Itu apalagi ya? Untuk kita merasa tenang sebenarnya dengan tawakal itu kan gitu ya. Kalau tanpa tawakal ya kita akan mengalami satu kebingungan yang terus-menerus, gitu Mas. Ya. Baik, kalau artinya gini, Mas Ustadz, kalau jika semua urusan negara sudah selesai, walaupun tanpa ada kehadiran suaminya ya, pada saat itu kan masih statusnya masih suami. Kemudian keputusan agama sudah, pengadilan sudah memutuskan, oke, misalnya Ibu Maya ini statusnya sudah bisa berubah. Ya. Nah, boleh dia menikah lagi? Iya, memang itu tergantung kepada dua pihak gitu ya. Pihak Ibu Maya sendiri memang harus punya sikap. Sikapnya itu memang harus ada secara hukum. Perkawinan harus ditetapkan oleh pengadilan agama supaya ibu lebih yakin nih. Itu memang ya sepatutnya seperti itu. Atau ada yang kedua, mungkin menikahnya secara sir, diam-diam. Nah, ini kalau istilah menikah secara diam-diam itu atau secara sir, itu secara hukum administrasinya yang lemah. Lemah ya. Nanti ada satu saat masalah, ya tidak punya catatan administratif yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga hal yang memang harus dihindarin gitu. Nah, karena itu maka ketika misalnya Ibu Maya mau menikah kepada pasangan yang baru, memang ini harus di-clearkan persoalannya. Supaya apa? Supaya kedua di kemudian harinya nggak jadi tidak masalah. terjadi masalah kemudian hari gitu, Mas. Ya, Bu Maya, boleh nggak saya minta Bu Maya, ini kesempatan yang baik sih kalau menurut saya Pak Ustadz. Bu Maya bisa nyampaikan ke kamera, omong siapa tahu orang yang kenal suami Bu Maya atau bahkan suami Bu Maya nonton, biar ini semua bisa terselesaikan masalah ini. Ya, tapi saya saran dulu, Ibu menyampaikan ini dengan niat yang karena Allah, bukan untuk menciptakan aib, dan tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi semua orang supaya tidak terulang. Gitu, Pak. Papa, Mama tidak tahu kesalahan Mama seperti apa, Pak. Mama minta maaf kalau punya salah dengan Papa. Tapi Mama bingung kesalahan Mama di mana sampai Papa pergi. Mama sudah ikhlas dengan semua tingkah dan sikap Papa. Mama harapkan kita bicara baik-baik demi si kecil, Pak. Demi buah hati kita. Apapun yang Bapak bicarakan kepada Mama, insya Allah Mama ikhlas. Yang Mama cari bukan pertengkaran, Pak, tapi ridho dari Allah, Pak. Kita nikah baik-baik, Papa. Kalaupun kita mesti terpisah, entah karena apa, bicara yang baik-baik, Pak. Datang. Baik, Pak, itu saja. Terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan hati suami Ibu Maya tersentuh ya. Saya merasa tersentuh, tergugah karena Ibu Maya itu masih ada niat baik. Ya, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada suami beliau untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian dari ikhtiar Bu Maya. Iya. Saja. Baik, terima kasih Bu Maya sudah berbagi kisahnya sama kita. Nggak cuma masalah Bu Maya bisa selesai, saya harap juga pemirsa di rumah bisa ambil hikmah dari kisah Ibu Maya ini. Dan Pak Ustadz, terima kasih atas semua tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.